Oke semuanya, kembali lagi di video kali ini bersama saya. Dan pada video kali ini saya cuma akan sekedar sharing satu setup yang barusan saya berhasil take profit dari gold pair favorit saya gitu ya. Dan di kali ini saya berhasil dapetin 270 pips dari gold hanya dalam waktu satu hari. Dan asiknya lagi dari gold adalah ini adalah one shot one kill weekly lanjutan dari gold, yang kalau teman-teman lihat videonya itu, yang video sebelumnya yang saya pernah post itu kan saya dapat profit 800 pip dari gold, which is sebenarnya totalnya ada 1500 pip karena saya ada dua posisi di sana. Dan itu kan 2 minggu lalu, dan minggu lalu saya dapat lagi profit tambahan dari gold 270 pip. Jadi kebayang ya, enak banget dalam waktu 2 minggu saya dapat 1000 pips lebih hanya dari gold. Jadi memang gold ini kalau bener-bener teman-teman sudah bersahabat banget nih, sudah tahu banget dia punya karakteristik, itu enak banget mainnya gitu ya. Swing high, swing low nya, order flow nya tuh kita udah enak banget dapetinnya. Tapi memang butuh waktu untuk nyampe ke level ini teman-teman ya. Saya pribadi juga saya butuh backtest itu sampai ratusan data gitu ya. Mungkin kalau saya boleh show off gitu ya, boleh pamer sedikit, mungkin screenshot total saya hanya untuk gold ya, bukan pair lain, hanya untuk gold dan hanya untuk satu metode. Itu saya backtest kurang lebih totalnya hampir 6 tahun, dan saya dapat data itu sekitar hampir 800 data, 700-an sekian data, hampir 800 data. Nah, karena dari backtest itulah makanya saya mengenal betul karakteristik gold. Saya tahu benar order flow-nya gold, saya menghafal betul bagaimana gold melakukan manipulasinya. Nah, di video kali ini saya mau sharing gimana caranya saya dapetin sekali lagi weekly one shot one kill dari gold dan berhasil dapat 270 pips gitu ya. Tapi sebelum kesana gitu ya, buat para subscriber saya, terima kasih udah subscribe, terima kasih udah like dan komennya. Tapi terlebih lagi saya pengen para subscriber saya juga bisa bertumbuh di dalam dunia trading, supaya menjadi trader mandiri yang gak dikerjain oknum terus-terusan gitu ya. Bisa betul-betul jadi trader konsisten yang mandiri. Nah, coba lihat sebentar di slide yang saya tampilin ini. Nah, kalau teman-teman sudah betul-betul pelajarin video-video saya yang sebelumnya, dari 2 video saya sebelumnya tuh, yang dasar ICT yang benar bagian 1 bagian 2. Nah, teman-teman yang sudah nonton, sudah pelajarin, sudah coba di trading view-nya masing-masing, atau bahkan mungkin ada yang udah mulai backtest. Nah, coba dilihat sebentar dari slide yang saya tampilin ini. Kira-kira dari price action 1 minggu ini gold di tanggal 22 sampai 27 April ini, kira-kira apa yang sudah mata teman-teman tangkap? Nah, kira-kira kalau ngelihat dari dari piece of this price action ini, apa kira-kira yang langsung ketangkep di mata kalian gitu ya. Sekalian untuk melatih mata kita lebih jeli, lebih bisa melihat price action itu dengan lebih memahaminya gitu ya. Apa yang paling kelihatan dari price action di minggu ini 22 sampai 27 April? Kira-kira ada yang tahu? Oke, saya next aja ya. Ketika saya lagi nunggu weekly one shot one kill ini, yang paling gampang adalah terlihat di mata saya itu di saat di hari Selasa ketika gold melakukan sweep liquidity. Oke? Jadi kalau kita perhatikan di hari Selasa itu, yang which is Selasa dan Rabu, selalu saya ulang-ulang ya, Selasa dan Rabu adalah high probability untuk terbentuknya high dan low di weekly. Oke? Jadi menurut ICT ada probability sebesar 70% bahwa high atau low of the week itu dibentuk di antara hari Selasa dan Rabu. Karena itu saya off di hari Senin, saya nggak mau terlalu ngabisin energi saya untuk ngeliatin chart. Saya fokus untuk cari high probability setup itu di hari Selasa atau Rabu untuk weekly one shot one kill. Dan di hari Selasa itu udah betul-betul kelihatan ya. Di hari Selasa itu harga melakukan sweep liquidity di Monday low-nya. Jadi di Senin low-nya itu di sweep oleh di hari Selasa gitu kan.
Dan setiap kali teman-teman melihat ada sweep liquidity, misalkan ada high atau low yang di sweep, yang di rate, itu sebenarnya udah salah satu tanda-tanda awal terjadinya smart money reversal. Smart money reversal itu selalu dimulai ketika ada sweep liquidity di high atau low previous, ya macam-macam, ada high and low weekly, high and low daily, high and low market session. Pokoknya setiap kali ada sweep liquidity, ada double top, triple top yang di sweep, atau double bottom, triple bottom yang di sweep. Nah, itu bisa jadi awal mula terjadinya smart money reversal. Bahwa di posisi ini kan yang sekarang terjadi ini di gold adalah order pair-nya ketemu kan, order pair antara orang-orang yang pasang sell stop itu kejemput. Oke, order pair mereka sell stop mereka kejemput. Setelah order pair mereka sell stop mereka kejemput, tiba-tiba harganya melesat naik ke atas dan melikuidasi stop loss mereka. Oke, atau minimal kalau mereka udah set, mereka lagi menikmati posisi sell mereka, mungkin mereka udah ngeset BEP atau lagi set di satu titik gitu ya, bisa jadi gerakan naik ke atas ini adalah untuk melikuidasi mereka punya stop loss gitu kan. Jadi ini paling yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman matanya harus dilatih untuk dengan cepat, dengan jeli melihat di mana terjadi ada sweep liquidity. Karena ketika teman-teman sudah melihat sweep liquidity, itu adalah tanda-tanda awal bisa jadi. Ingat ya, kita butuh tambahan konfirmasi lagi, tapi bisa jadi itu adalah tanda-tanda awal terjadinya smart money reversal. Ketika itu terjadi, kita tinggal tunggu konfirmasi selanjutnya, dan kita tinggal tunggu aja gitu ya. Jadi ya udah, kita duduk tenang, kita tunggu selanjutnya. Nah, setelah terjadi smart money reversal gitu ya, di kasus ini di gold di weekly one shotnya itu kan hari Senin low-nya di sweep di hari Selasa. Lalu teman-teman coba dilatih lagi matanya. Setelah terjadi smart money reversal ini, apa yang paling kelihatan di mata teman-teman? Oke, kalau misalkan ada yang jawab setelah sweep liquidity ada perubahan market structure, oke, itu betul banget gitu ya. Berarti Anda boleh semakin berkembang, Anda boleh semakin bertumbuh gitu ya. Betul-betul setelah ada sweep liquidity, ada smart money reversal di sana, perhatikan bahwa ketika candle ini naik ke atas, oke, candle bullish ini naik ke atas dengan kuat, dengan strong energetic movement seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa market sedang melakukan break of structure atau market structure shift gitu ya. Dan kenapa ini disebut sebagai market structure shift? Karena kita lihat ya bahwa nanti di next video ya, nanti kan saya akan bahas secara khusus, secara lengkap, kupas tuntas lengkap tentang market structure shift dari berbagai macam time frame, dari mulai time frame besar sampai time frame kecil. Nah, tapi basically adalah bahwa market structure shift di sini adalah karena di sini ada formasi 3 candle, betul? Formasi 3 candle di mana candle tengahnya itu posisinya lebih tinggi baik wick maupun bodinya dibanding dengan 2 candle yang mengapitnya. Sehingga ini adalah swing low terakhir, ini adalah swing high terakhir yang membuat harga turun dan melakukan sweep liquidity. Betul? Ini adalah swing low terakhir yang kenapa nggak swing high yang ini? Ya bisa boleh-boleh aja, tapi kan swing high ini kan juga sebenarnya bagian dari swing high ini. So jadi sebenarnya ini kan cuma failure swing doang kan, bahwa swing high ini gagal membreak swing high yang ini. Dan sehingga sebenarnya swing high ini adalah swing high yang lebih kuat. Betul? Yang lebih kuat karena swing high ini yang kedua ini adalah akibat atau awal mulanya terjadi ini adalah karena adanya swing high ini. So jadi swing high ini adalah swing high terakhir yang membuat market melakukan sweep liquidity. Dan setelah melakukan sweep liquidity, tiba-tiba ada break, ada bullish candle yang kuat membreak swing high ini, dan sehingga terjadi ini adalah valid dari market structure shift. So kalau teman-teman lihat bahwa setup saya tuh itu doang. Begitu aja smart money reversal, ada sweep liquidity, ada market of structure, lalu muncul fair value gap atau order block. Jadi hanya berulang, itulah setup saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman
betul-betul pelajarin, sebenarnya gampang banget untuk di copy paste gitu kan. Setup saya tuh nggak susah gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya setup saya begitu-begitu aja. Tapi yang penting adalah mata kita itu pertama udah jeli, yang kedua adalah kita butuh kesabaran untuk menunggu setup itu muncul. Karena karena setup seperti ini kan nggak tiap hari hadir gitu, bahkan nggak tiap minggu juga hadir. Lalu kalau setupnya nggak muncul-muncul gimana? Ya sudah, kita tunggu aja dengan sabar gitu. Silakan lakukan yang lain, nggak usah lihat chart, nggak usah 5 menit sekali liatin monitor gitu, nggak usah. Kita pergi aja lakuin yang lain, lalu kita tunggu lagi, kita lihat lagi besokannya apakah sudah ada setup muncul. Nah, kesabaran inilah yang nanti akan berbuah sebuah hal yang manis gitu kan. Nah, kebetulan banget ini hari Selasa udah terjadi smart money reversal, udah ada sub liquidity, dan sekaligus juga di saat yang bersamaan dia melakukan break of structure gitu kan. Dan setelah ada market structure shift di sini gitu ya, lalu kalau kita buka lagi di time frame H1 gitu ya, di sini ada fair value gap dari H1. Jadi break of structure ini atau market structure shift ini meninggalkan sebuah fair value gap di time frame H1, yang which is sebenarnya di M30 juga sebenarnya kan ada nih fair value gap kecil di sini kan gitu. Tapi saya sih untuk PD array itu paling kecil pakainya H1, walaupun memang lebih baik ya pakai H4 itu lebih akurat. Tapi ya sometimes untuk hal-hal seperti ini ya H1-nya udah jelas, ya udah gitu. Saya waktu itu confidence untuk pakai fair value gap di H1. Lalu setelah itu kita tunggu, dan ketika price melakukan akumulasi seperti ini, lihat apa yang terjadi. Harga melakukan sweep liquidity lagi, sweep Selasa high. Sorry, ini kok jadi Tuesday low. Ini harusnya Selasa high di sweep liquidity gitu ya. Lalu setelah di sweep liquidity dia turun lagi gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah sweep liquidity di sini ada break of structure di sini, betulnya ada swing low di sini. Oke, ada swing low di sini dan swing low ini di break. Pertanyaannya, kenapa nggak ambil posisi sell gitu? Kenapa berani untuk tetap pasang posisi buy di bawah? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena ini, teman-teman. Jawabannya adalah ini. Seperti di video saya yang kedua gitu ya, di ICT Jude Swing, di situ kan saya jawab ya, bahwa weekly open ini adalah area pemisah untuk memisahkan mana premium dan mana diskon. Sehingga kalau kita mau ambil posisi sell, kita pastikan kita mau nge-sell di area premium, dan kalau kita mau nge-buy, kita pastikan kita mau nge-buy di area diskon. Sementara ketika memang di sini terjadi sweep liquidity di hari Selasa high di sweep liquidity-nya. Tapi pertanyaannya, ini masuk area premium atau area diskon? Ayo. Ini jelas banget ada di bawah weekly open, sehingga ini adalah area diskon, bahkan deep diskon, karena ini jauh banget gitu ya dari weekly open-nya. Dan di sini teman-teman lihat, di sini gerakan ke bawah ini apa namanya? Ada yang pasti udah pada tahu ya, kalau terutama yang udah nonton video saya tentang ICT Jude Swing, ini adalah the Jude Swing-nya. This is the weekly Jude Swing. So kita tahu bahwa ada gerakan kencang ke bawah di hari Senin, dan ini adalah gerakan Jude Swing, sehingga kita bisa dapat konfirmasi pertama bahwa oke, setelah Jude Swing ke bawah ini, kemungkinan besar market akan mau mengarah ke atas. Konfirmasi kedua adalah terjadinya smart money reversal. Konfirmasi ketiga terjadi market structure shift gitu ya. Dan setelah di sweep, walaupun dia di sweep gitu ya, dan di sini ada fair value gap, saya nggak entry sell di sini karena ini area diskon. Saya nggak mau nge-sell di area diskon gitu ya. Saya mau nge-sell di area premium. So saya biarin aja gitu ya, dia naik turun terserah dia, suka-suka dia. Saya cuma pasang limit saya udah pasang limit di sini, dan saya tinggal tunggu harga masuk ke area entry saya. Kalau dia nggak masuk area entry saya, ya udah tinggalin lagi gitu ya, nggak usah terlalu pusing gitu ya, kita cari lagi setup lain. Dan singkat cerita, akhirnya ya price melakukan masuk ke area entry saya, dan betul-betul cantik banget gitu ya. Padahal saya pasang SL itu jauh loh, saya pasang SL kan di sini. Di sini kan kita lihat stop lossnya di 2291.5 nih, di 2291.5. Saya entry-nya di sini 2309.5. So jadi stop loss-nya lumayan gede kan sebenarnya, jumlahnya lumayan gede. Tapi ternyata dia cuma masuk sedikit
dan dia langsung terbang ke TP saya hanya dalam waktu itu intraday ya, dalam 1 hari doang. Dan ya sometimes ya hal seperti ini terjadi gitu ya, nggak ada drawdown sama sekali gitu ya. Bang, kenapa pasang stop lossnya gede banget, kenapa nggak pasang di bawah FVG-nya di sini aja gitu ya. Pertanyaannya adalah, tahu dari mana kalau misalkan kalau saya pasang stop loss di sini di bawah entryan FVG ini gitu ya, tahu dari mana bahwa harga tidak akan menembus area FVG ini minimal dengan wicknya gitu kan? Nggak ada yang tahu gitu ya. Karena saya nggak tahu, saya pasang stop loss di area yang teraman. Di mana area teraman? Ya ini di bawah swing low ini. Ini adalah area teraman gitu ya. Karena buat saya pribadi gitu ya, saya ngeliat banyak juga ICT trader, saya masuk di komunitas ICT trader luar negeri juga, banyak yang suka pamer-pamer gitu ya, stop loss cuma pasang 20-30 pip gitu, TP-nya bisa sampai ratusan pip gitu ya. Dan sometimes ya bekerja sih, tapi pertanyaan saya adalah tujuan tradingnya apa nih gitu? Tujuan tradingnya untuk cari pamer atau untuk cari cuan gitu kan? Kalau cuma cari pamer ya bisa jadi saya pasang stop loss aja di sini. Habis itu saya bikin konten YouTube, saya jualin gitu kan, saya jualan course dan segala macam, stop lossnya kecil, rewardnya gede. Tapi kan fokusnya di sini adalah saya nggak mau cuma sekedar cari pamer gitu, saya mau betul-betul cari cuan di sini. Dan stop loss teraman kalau betul-betul yang mau cari cuan adalah ya di sini gitu ya. Dan berapapun yang market kasih, ya kita bersyukur aja, karena market bukan punya kita hanya nebeng gerakan dari big guys, kita nebeng gerakan para institusional, dan berapapun yang market kasih, ya saya sih bersyukur dan terima aja gitu ya. Dan targetin saya, jadi saya entry di sini, stop loss saya di sini cukup jauh, dan TP saya di sini. Dan saya pikir bahwa risk and rewardnya masih oke, karena risk and rewardnya masih 1,5, artinya TP saya 1,5 kali lebih besar daripada stop loss saya. So it's still healthy, itu masih sehat, masih oke banget. Dan walaupun sebenarnya harga masih menaikkan kelanjutan ke atas gitu ya. Dan mungkin juga ada yang nanya kenapa exitnya di sini gitu, kenapa nggak di sini misalkan gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang mau exit di sini juga nggak ada yang masalah gitu kan. Tapi balik lagi gitu ya, saya cari yang paling safety. Bahkan dengan exit di sini pun di Rabu high ini saya dapat 1,5% gitu ya. Dengan meresikokan 1% saya mendapatkan 1,5%. So karena risk and rewardnya masih healthy, masih oke, ya sudah saya oke aja gitu ya. Tapi karena kalau misalkan saya TP-nya terlebih tinggi lagi, ya takutnya kan bisa aja belum nyentuh TP, mana balik lagi ke akhir ujung-ujungnya mana cuma kena BP. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kepribadian masing-masing dan dengan profil resiko masing-masing gitu ya. So ini simple setup yang selalu diulang gitu ya. Jude swing, smart money reversal, market structure shift, fair value gap atau order block, dan exitnya dan FVG juga adalah internal liquidity. Karena itu kalau misalkan price masuk ke internal liquidity, maka kita bisa cari exitnya di external liquidity. External liquidity adalah high dan low, yaitu tadi high and low weekly, high and low monthly, high and low previous day gitu ya, macam-macam. Sehingga dari internal FVG ini ke eksternal. So singkat banget, ini hanya video singkat pendek gitu ya. Saya mau dan salah satu alasannya adalah gitu ya, kenapa saya sharingin ini gitu ya. Selain memang pastinya ada kebanggaan tersendiri kalau analisa kita benar gitu ya, kalau posisi kita take profit gitu. Tapi juga saya mau kasih lihat bahwa apa yang saya sharingkan di video-video saya itu adalah apa yang betul-betul saya lakukan. Saya nggak hanya sekedar nonton video ICT lalu saya translate ke bahasa Indonesia lalu saya bikin video gitu. Tapi seperti yang saya cerita gitu ya, saya udah 3 tahun plus, ini tahun keempat saya betul-betul di dunia trading dengan menggunakan metode ICT. So, jadi saya betul-betul walk the talk gitu, saya menjalankan apa yang saya bagikan di video ini. Itu aja sih sharing singkat ini gitu ya, bagaimana mendapatkan 270 pip hanya dalam waktu 1 hari, dapat RR 1,5 gitu ya, still oke lah ya gitu ya. Dan ini yang terakhir gitu, kalau teman-teman matanya jeli, karena kemarin di video terakhir saya juga bahas tentang turtle soup. Ini adalah turtle soup betul, karena di sini kan kita lihat ada fair value gap di sini, oke? Dan fair value gap ini ada di atasnya
kalau kita lihat bahwa di atas high ini di atasnya para high ini adalah ada liquidity di sana, betul? Pasti ada order limit di situ kan, minimal antara buy stop atau sell limit, pasti ada banyak liquidity di sini. Dan sementara kita lihat di sini ada fair value gap. Dan ketika harga masuk ke sini, ternyata betul-betul harga turun lagi ke bawah, sehingga ini bisa disebut sebagai ICT turtle soup. Tapi balik lagi, pertanyaannya adalah kenapa saya tidak ngambil entry ini gitu ya? Padahal ini jelas banget, ini kayak jelas banget kelihatan gitu kan, ini turtle soup banget gitu. Sup kura-kuranya udah tinggal dimakan doang gitu. Ya balik lagi jawabannya, karena turtle soup ini, setup turtle soup ini ada di bawah weekly open, dan karena fokusnya adalah weekly one shot one kill, saya nggak akan ngambil sell di area diskon. Saya hanya akan berani ambil sell di atas weekly open di area premium gitu ya. Jadi tapi walaupun ini berhasil gitu ya, walaupun berhasil, dan apakah nyesel? Ya nggak nyesel gitu ya. Saya lebih baik gagal atau kena stop loss, tapi saya disiplin dengan trading rule saya, dibanding saya berjudi dan dapat profit gitu ya. Karena saya udah ngalamin lah hal-hal begitu, udah dialamin lah, udah melewati banyak hal seperti itu, udah buang banyak duit sampai ratusan juta untuk hal seperti itu. Dan dari situ saya belajar untuk mendisiplinkan diri dengan trading rule saya, dengan kepribadian saya gitu ya, belajar untuk bersabar, belajar untuk menunggu setup dengan sabar, belajar bersyukur berapapun yang market kasih gitu. Jadi ini singkat aja, video singkat bagaimana cara mendapatkan 270 pip weekly one shot one kill 22 sampai 27 April. Dan mungkin nanti kita ketemu lagi di weekly one shot one kill di minggu depan selanjutnya. Apalagi minggu depan selanjutnya itu kan ada NFP, dan itu pasti akan menarik. Dan mungkin ada satu kisi-kisi teman-teman ya, apa yang bisa terjadi dengan gold di minggu depan. So kalau kita lihat dari price of action di minggu ini, kita lihat bahwa gold ini kan sebenarnya hanya sideway ya, dia bergerak dalam range yang kecil doang gitu kan. Dia bergerak naik turun di bawah di bawah weekly open. So, artinya gold sedang melakukan akumulasi di bawah weekly open. Dan nanti ketika mungkin nanti kalau saya udah bikin video tentang PO3 ya, accumulation, manipulation, dan distribution, bahwa salah satu rules-nya adalah setelah price melakukan akumulasi, price itu tidak mungkin melakukan reversal. Oke, itu salah satu kunci rumusnya gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di video PO3. Pastikan teman-teman nyalain loncengnya gitu untuk tahu video saya selanjutnya. Rumus dari ICT mengatakan ketika harga melakukan akumulasi, ada yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan setelah harga melakukan akumulasi adalah harga tidak bisa melakukan reversal. Sehingga kalau dia akumulasi di bawah weekly open, saya expect, dan ini bisa salah, saya expect bahwa minggu depan ketika NFP bisa jadi gold masih melanjutkan kenaikan ke atas, atau bisa jadi Senin sampai Rabu gold melanjutkan kenaikan ke atas, dan bisa jadi nanti pas NFP hari Jumat itu adalah ada profile sendiri di hari Jumat yang ICT kasih nama Thank God It's Friday gitu ya, dimana biasanya hari Jumat itu ada terjadi reversal dari weekly candle, itu biasanya 20-30% dari reversal dari weekly candle. So, tapi saya expect bahwa minggu depan mungkin di awal-awal hari gitu ya, atau di Senin, Selasa, atau Rabu, bisa jadi karena dia akumulasinya di bawah weekly open, gold masih melanjutkan kenaikannya ke atas. Mungkin sebelum nanti dia akan melanjutkan penurunan lagi ke bawah. Dan di saat video ini direkam gitu ya, ini hari Senin malam gitu, tanggal berapa ini ya, tanggal 29 gitu ya, saya juga sedang entry gold, posisi limit saya kejemput. Dan ya nanti kita tunggu aja, kalau memang posisi yang kali ini weekly one shot untuk tanggal 29 April ini kejemput dan kena TP, nanti saya akan sharing lagi setupnya, trading rules saya untuk weekly one shot 29 April ke depan. So gitu aja teman-teman video kali ini, semoga teman-teman belajar sesuatu dari video ini gitu ya. Trading itu rulesnya pakai ICT itu simple, yang terutama dan utama adalah
kita harus menjadi trader yang sabar, yang punya kedisiplinan kuat, pengendalian diri yang kuat, supaya kita hanya berani entry kalau kita melihat setup dengan jelas. Kalau nggak ada setup, ya sudah, lebih baik tidur atau lakukan aktivitas lain gitu ya. Jadi semoga bermanfaat untuk video kali ini, semoga bisa belajar sesuatu. Dan kalau teman-teman ada request untuk belajar untuk satu tema khusus dari ICT gitu ya, nanti boleh share di kolom komentar. Nanti saya mungkin bisa buatkan video khusus lagi kalau saya memang menguasai metode itu ya. Kalau enggak, saya akan bilang terus terang bahwa saya nggak menguasainya. Jadi gitu aja teman-teman, silakan dibagikan video ini kalau bermanfaat ke teman-teman lain. Silakan para trader-trader yang tertarik dengan metode ICT, mau belajar bareng, mau diskusi bareng, mari kita saling mendukung satu sama lain supaya kita semua trader Indonesia boleh menjadi semakin sukses, boleh menjadi semakin cuan gitu ya, boleh semakin profitnya itu boleh semakin konsisten dari hari ke hari. Terima kasih semuanya, happy cuan dan bye-bye.